Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Putra manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada para muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya. Yesus lalu mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa saja yang menyambut aku, sebenarnya bukan aku yang mereka sambut, melainkan Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Yesus mengatakan, jika seorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan menjadi pelayan dari semuanya. Pertanyaan reflektif yang bisa kita ajukan adalah, apakah Yesus itu menghendaki supaya kita menjadi pelayan atau menjadi orang yang terakhir? Apakah memang itu yang sungguh dikehendaki oleh Yesus? Kalau bukan, lalu bagaimana? Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita harus melihat apa yang dimaksudkan menjadi pelayan serta tujuannya itu. Kita ingat bahwa negara kita, negara yang banyak mengirim TKI, tenaga kerja Indonesia. Dan faktanya, sebagian besar dari mereka adalah menjadi pembantu-pembantu atau pelayan-pelayan rumah tangga di negara-negara yang membutuhkan. Lalu kita juga seringkali mendengar kabar bagaimana mereka diperlakukan. Lalu dipulangkan ke Indonesia, ada yang menderita, bahkan ada yang sudah berupa jenazah. Itulah fakta-fakta yang sering kali kita dengar. Nah, kita bisa bertanya begini, sebenarnya mereka menjadi TKI itu apa tujuannya? Apakah memang menjadi pembantu, menjadi pelayan, atau yang lain? Kalau kita renungkan, fakta yang terjadi adalah
mereka di negara kita tidak mendapatkan pekerjaan. Sehingga mereka harus merantau menjadi emigran. Menjadi imigran di negara lain untuk mencari apa? Mencari nafkah. Dan saya pikir tujuan mereka ini bukan menjadi pelayan atau pembantu, tidak. Tapi tujuan utama adalah mencari nafkah atau upah. Nah, lalu kalau itu yang menjadi tujuan, berarti pelayan itu menjadi suatu pekerjaan, profesi yang menghasilkan uang atau mendapatkan upah. Lalu bagaimana kita harus melihat dengan apa yang tadi dikatakan Yesus, apakah memang itu menjadi pelayan yang seperti itu atau mempunyai arti yang berbeda? Saudara saya terkasih, kalau kita mau menjadi yang pertama, harus menjadi yang terakhir. Sama dengan diri kita. Kalau kita menjadi orang yang mempunyai martabat, lalu dengan martabat kita sebagai manusia yang mulia, harus memilih, pastilah kita memilih menjadi orang-orang yang mempunyai entah itu jabatan tertinggi, entah itu menjadi orang yang sukses, menjadi orang-orang yang tidak mungkin menjadi seorang pelayan. Berarti pelayan itu dihindari. Ya. Maka kalau kita melihat kenyataan semacam itu, lalu bagaimana? Apa sebenarnya pelayan menurut Yesus ini? Saudara terkasih, kita ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jelas di situ, kalau Yesus mengatakan bukan untuk dilayani tetapi melayani, maka apa yang dikerjakan oleh Yesus itu semuanya tidak lain bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang lain atau untuk Allahnya, yakni mengerjakan apa yang dikehendaki Allah. Nah, lalu bagaimana? Apa hubungannya dengan bacaan yang pertama dan bacaan yang kedua? Dikatakan dalam bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan, sangat jelas berbicara tentang orang fasik. Orang fasik itu orang yang bagaimana? Kalau tadi kita mendengar, marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan, serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Berarti orang fasik ini adalah orang yang berlawanan dengan orang yang dikatakan orang baik. Bagi orang fasik, orang baik itu menjadi penghalang. Nah, lalu dalam bacaan kedua dari surat Yakobus dikatakan juga dengan jelas, saudara-saudara yang terkasih, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas itu pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Berarti apa? Berarti Yakobus mau mengatakan orang-orang yang beriman tentu saja menghindari sikap-sikap yang dikatakan tadi, entah itu iri hati atau mementingkan diri sendiri. Karena kalau itu menjadi ciri khas kita sebagai manusia, maka akan terjadi kekacauan di antara kita. Nah, lalu hubungannya apa dengan pelayan atau sikap menjadi pelayan tadi?
Saudara saya terkasih, sikap menjadi pelayan tidak lain mengerjakan apa yang disuruh atau diperintahkan oleh tuannya. Bukan mengerjakan untuk dirinya sendiri, tetapi diperintahkan oleh tuannya. Selama pelayan itu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh tuannya, pasti pelayan itu akan hidup bahagia. Mengerjakan dengan senang hati. Tetapi ketika seorang pelayan itu mulai, orang Jawa mengatakan merengkel, mengerjakan apa yang dia kerjakan, mengerjakan seturut apa yang menurut dia baik, padahal itu ditentang oleh tuannya, pasti pelayan ini tidak akan lama di situ. Maka ciri khas seorang pelayan tidak lain adalah mengerjakan apa yang diinginkan oleh tuannya. Nah, lalu kita sebagai orang-orang beriman, di mana Yesus mengatakan kita harus hendaknya menjadi pelayan bagi semuanya. Tadi sudah saya ungkapkan. Yesus sendiri mengatakan dengan jelas, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Apakah Yesus menjadi seorang pelayan seperti gambaran TKI tadi? Bukan. Yang dimaksudkan Yesus adalah sikap melayani, ya, atau sifat pelayan ini menjadi penting bagi orang-orang beriman ketika orang-orang beriman itu mengungkapkan imannya terhadap sesama. Bagaimana hal itu harus dimengerti? Saya katakan sikap berarti tindakan seorang pelayan yang melayani. Tetapi kalau sikap melayani, bayangkan kita, orang beriman bukan pelayan, mungkin kita bos, mungkin kita kepala direktur dan sebagainya. Tidak mungkin kita itu menjadi pelayan. Tetapi kita mungkin menjadi orang yang mempunyai sikap melayani. Setiap orang bisa. Demikian juga, kalau itu mempunyai sikap melayani, biasanya orang itu mempunyai sifat seperti seorang pelayan. Berarti apa? Berarti kita ini tidak atau bukan maksudnya supaya menjadi buruh, menjadi pelayan, menjadi orang seperti para pembantu, itu bukan. Melainkan harus mempunyai sikap melayani dan mempunyai sifat sebagai seorang pelayan. Nah, bagaimana hal itu harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita membayangkan, mungkin di dalam gereja ini saja, pekerjaan para kolektor, orang-orang yang mengambil kolekte, ini kan sama saja, saya tidak mengatakan ini debt collector ya, tetapi sama saja dengan orang-orang yang dengan senang hati menjalankan tanda petik meminta-minta. Berarti cocok kalau itu dikerjakan oleh para pelayan. Tapi ternyata yang menjadi pembagi atau pengambil uang-uang kolektor itu para direktur umpamanya, direktur bank lagi. Apakah mereka merasa diri direndahkan? Tidak. Dia mempunyai sikap melayani di dalam mengedarkan kantong kolektor itu. Apakah harus orang yang rendahan? Tidak harus. Nah, demikian juga kalau kita mengaku diri sebagai orang beriman, entah tua, entah muda, entah kaya, entah miskin, entah mempunyai jabatan tinggi atau rendah, mengerjakan tindakan-tindakan yang melayani. Dan seharusnya kita mempunyai sifat seorang pelayan. Kalau ini sungguh-sungguh dapat diterapkan dalam kehidupan kita, lalu kita boleh bertanya, saya ini beriman.
Tuhan saya adalah Tuhan. Bukan si A atau si B, tetapi Tuhan saya adalah Tuhan. Maka seharusnya saya kalau mempunyai sikap melayani, saya dengan senang hati melayani apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, kalau sudah begini, kita boleh bertanya, apakah sikap melayani terhadap Allah itu mempunyai taraf yang lebih rendah dibandingkan yang lain? Saya pikir tidak. Maka kalau kita mulai refleksikan mendalam, mungkin di sini kita bisa mengerti bahwa apa-apa yang dinilai secara duniawi itu tinggi, kemungkinan bagi orang beriman sangat jelas bahwa nilai itu mungkin akan terbalik. Yang dipandang hina justru ditinggikan. Nah, nilai melayani itu lebih tinggi daripada dilayani. Memang kita seringkali mengatakan, mengapa harus melayani padahal kita bisa dilayani? Untuk apa kita mengerjakan pekerjaan pelayan padahal saya seorang bos? Nah, disinilah saudara terkasih, tantangan bagi kita menjadi orang-orang beriman. Kalau semuanya kita itu mencari apa yang kita inginkan sebagai manusia di dunia ini, apa yang terjadi ya seperti orang fasik seperti yang dikatakan dalam kitab kebijaksanaan, atau seperti yang dikatakan oleh Yakobus, hanya mementingkan diri sendiri dan suka iri hati melihat orang sukses. Karena kita terpaksa kemudian ingin menjadi sukses juga. Lalu yang kita buat adalah apapun yang kita buat yang penting sukses. Nah, kalau sudah begitu kita bisa menilai sebagai orang beriman ini baik atau tidak baik. Baik dan tidak baik ini soal etika, soal moral. Agama itu menjalankan moral. Moral yang baik itu diajarkan di dalam agama. Termasuk dalam agama kita sebagai agama Katolik. Maka seharusnya kalau kita berhadapan dengan hal-hal yang bertentangan dengan etika dan moral, kita seharusnya melawan. Tapi kadang-kadang kita tidak berani melawan. Karena apa? Yang dilawan punya kuasa. Nah, disinilah kalau sudah orang mementingkan kuasa, akhirnya apa? Timbul kekacauan. Nah, kalau sudah timbul kekacauan, jelas bahwa seperti yang dikatakan dalam kitab kebijaksanaan, lihat, apa yang baik justru itu menjadi penghalang bagi orang-orang yang bertindak fasik, orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Sehingga, saudara terkasih, mari, dalam perayaan Ekaristi ini kita menyadarkan diri kita masing-masing. Karena kemungkinan besar dalam kehidupan kita, sifat maupun sikap pelayan dan melayani tadi seringkali justru tidak ada dalam diri kita. Sehingga kalau ini tidak ada, ya seringkali walaupun kita masih ke gereja, masih berdoa, berdoanya itu sangat egois. Yang penting aku. Tidak lagi berdoa secara berdimensi sosial. Saya mendoakan orang lain, tidak. Yang penting aku. Semoga aku sukses, semoga aku berhasil, semoga saya untung besar, dan sebagainya. Karena apa? Karena mempunyai suatu prinsip. Ya saya minta kepada Tuhan. Tuhan karena Tuhan maka harus memberi kami orang-orang yang membutuhkan. Orang tidak lagi melihat yang lain. Justru di sini kita sebagai orang beriman justru harus melihat orang lain yang mungkin lebih miskin, yang mungkin lebih menderita, lalu kita bisa berbuat apa untuk mereka. Inilah saudara terkasih, perlunya sikap bukan mengutamakan diri, sikap yang menjadikan diri kita pelayan-pelayan, melayani orang lain, yang menjadi ungkapan dan perwujudan iman kita. Apakah ini sesuatu yang sulit? Sebenarnya tidak sulit. Tinggal mau atau tidak mau. Ini bukan soal kita sanggup atau tidak sanggup. Sekali lagi, tinggal mau atau tidak mau. Kalau kita mau, pasti kita bisa melakukannya.
Kalau tidak mau, walaupun kita mau, walaupun kita bisa, dipaksa pun tidak mau. Nah, sehingga, saudara terkasih, sadar akan kenyataan bahwa diri kita mungkin saja masih ada sifat dan sikap yang seperti itu, hendaknya kita mulai berubah. Karena firman Tuhan tidak lain adalah yang mengingatkan kita dan memberikan pencerahan dalam kehidupan kita, sehingga dalam sikap dan tindakan-tindakan kita menjadi berubah dan selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu sendiri. Amin.